Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romze dari Pendidikan Matematika 2023G dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Di sini saya akan membahas soal-soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Nah, lanjut saja langsung saja kita ke pembahasan nomor satu, yaitu jika bagian garis G yaitu 2x plus 3y sama dengan merupakan salah satu sisi persegi panjang, dan bagian dari garis H yaitu x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal persegi panjang, maka tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain dan tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan H. Lanjut saja langsung ke pembahasannya. Di mana kan di soal itu diketahui ya, ada garis G dan garis H, di mana garis G itu salah satu sisi persegi panjang, dan garis H itu salah satu diagonalnya, gitu. Nah, jadi kita untuk menjawab yang nomor A, kita bisa mengilustrasikan gambar garis G dulu dan garis H. Nah, hiraukan yang garis lainnya dulu ya, teman-teman. Nah, di mana garis G dan garis H ini kan berpotongan. Nah, nanti perpotongan itu bisa membentuk suatu garis. Misalkan garisnya itu namanya garis L. Jadi, misal garis L adalah garis yang melalui perpotongan garis G dan H, maka kita bisa menentukan persamaan garis L itu menggunakan berkas garis. Nah, di mana kita masukkan dari persamaan berkas garis, yaitu kan yang kita cari ya garis L, yaitu kongruen G plus lambda H sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai persamaan garis G dan persamaan garis H. Itu 2x plus 3y min 2 plus lambda kali x min y plus 1. Lalu kita jalankan 2x plus 3y min 2 plus dikali lambda x min lambda y plus lambda kan sama dengan 0. Nah, dari ini kita bisa menyatukan yang koefisiennya tuh sama. Misalkan ini ada X kan. Nah, 2 sama lambda. Berarti kan 2 plus lambda X plus 3 min lambda Y. Terus min 2 plus lambda sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang tadi kita tuh bisa mengubah menjadi bentuk implisitnya, yaitu Y sama dengan min 2 plus lambda X per 3 min lambda plus 2 per 3 negatif lambda per 3 negatif lambda. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengetahui gradien dari persamaan garis L, yaitu gradiennya itu kan ini ya. Nih, bentar. Ini gradiennya. Gradien dari L. Maka kita bisa menyatakan bahwa gradien L yaitu min 2 min lambda per 3 negatif 2 min lambda per 3 min lambda. Nah, terus juga kita kan tadi udah diketahui ya persamaan garis G-nya itu 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ubah bentuknya sehingga kita menemukan gradien dari persamaan garis G, yaitu min 2 per 3. Nah, lalu dari gradien tersebut, karena garis G tegak lurus L, maka kita bisa menyatakan kalau gradien G dikali gradien L sama dengan min 1. Lalu kita substitusikan. Gradien G-nya itu kan min 2 per 3 dikali gradien L-nya min 2, negatif 2 min lambda per 3 min lambda sama dengan min 1. Negatif 1. Nah, lalu keduanya ini kita kalikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita yang di bawah ini itu pindah ke sini, dikalikan ke negatif 1, sehingga menghasilkan lambdanya itu 13. Nah, karena lambdanya udah ketemu, yaitu 13, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan L tadi. Yang mana kan persamaan L itu kan 2x plus 3 dari berkas garis perpotongan garis G dan H, dan jadinya menggunakan berkas garis. Jadi, persamaan garis L-nya itu 2x plus 3y min 2 plus lambda X min Y plus 1 sama dengan 0. Lalu lambdanya ini kita masukkan, tadi kan sudah ketemu, yaitu 13. Udah, kita masukkan ke dalam situ.
dan menghasilkan 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Nah, lalu dengan mengambil titik P, XP, YP pada garis H dengan berbasis 0, maka kan X-nya itu sama dengan 0. Jadi, dari persamaan garis H itu kan X min Y plus 1 sama dengan 0. Lalu kalau kita substitusikan X-nya itu 0, maka kita ketemu Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, maka titik P-nya itu 0,1 di garis H. Nah, kita selanjutnya memisalkan garis M, di mana garis M itu sejajar dengan garis G. Karena sejajar, maka gradiennya itu sama kan. Nah, karena tadi persamaan garis G itu kan min 2/3. Jadi kita bisa mengetahui kalau gradien dari garis M itu juga sama, yaitu min 2/3. Dari sini kita bisa menggunakan untuk mencari persamaan M, kita bisa menggunakan melalui satu titik dan melalui persamaan garis dengan melalui satu titik dan gradien. Nah, di mana kita bisa masukkan rumusnya yaitu Y min YP sama dengan M, ini tuh gradien ya, bukan persamaan garis M-nya, terus X min XP. Nah, garis M ini, persamaan garis M itu yaitu Y min 1 disubstitusikan, tadi kan Y-nya 1 ya, dimasukkan ke dalam rumus ini, lalu gradiennya itu min 2/3, lalu X-nya min 0. Karena X-nya tadi kan XP-nya tuh 0, jadi kita substitusikan 0. Sehingga Y min 1 sama dengan min 2/3 X. Lalu kita sama-samakan kali 3. Nah, dikali 3 jadinya kan 3Y min 3 sama dengan min 2X. Lalu kita ubah menjadi 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Jadi ini persamaan garis M-nya. Selanjutnya kita nyari garis yang sejajar dengan garis L. Kita misalkan dengan garis N, teman-teman. Nah, karena L itu kan tadi sudah diketahui ya, persamaan garisnya itu 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menemukan gradiennya dengan mengubah bentuknya jadi min 10Y. Jadi Y sama dengan 15/10X plus 11/10. Nah, berarti kan kita tahu bahwa gradien dari garis L itu 15/10 atau sama aja dengan 3/2. Karena garis N sejajar dengan garis L, maka kita bisa menyatakan bahwa gradien dari L itu sama dengan gradien dari N, yaitu 3/2. Nah, dari situ kita bisa mencari persamaan garis N dengan yang sama kayak mencari persamaan garis M, yaitu menggunakan rumus yang persamaan garis melalui satu titik dengan melewati gradien, yaitu Y min YP sama dengan M kali X min XP. YP-nya 1, XP-nya 0, lalu kita substitusikan gradien dari N-nya itu 3/2, maka menemukan Y min 1 sama dengan 3/2X. Lalu kita samakan, ini kita kalikan 2, jadinya 2Y min 2 sama dengan 3X, dan menghasilkan 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0 untuk persamaan garis N-nya. Jadi, persamaan dari sisi-sisi lain persegi panjangnya adalah G. Garis G-nya kan sudah diketahui, 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Lalu garis L, 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0. Lalu garis M-nya persamaannya 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Lalu garis N-nya itu persamaannya 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa memasukkannya ke aplikasi GeoGebra untuk melihat ilustrasinya. Nah, ilustrasinya berbentuk seperti ini, teman-teman. Ini yang membentuk ini nih, persegi panjang ini. Jika digambarkan, diilustrasikan ke dalam GeoGebra, kita masukkan persamaan yang sudah diketahui, garis G, L, M, N. Nah, nanti akan muncul gambar persegi panjang seperti berikut. Lanjut kita ke 1B. Nah, 1B itu kan untuk mencari persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis I dan H. Untuk mencari garis bagi itu, kita bisa ambil sembarang titik T, di mana XT, YT merupakan titik-titik yang berjarak sama terhadap garis G dan H. Maka, jarak titik
T ke garis G itu sama dengan jarak titik T ke garis H. Nah, jarak titik ke garis itu bisa menggunakan rumusnya itu adalah mutlak AXT plus BYT plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Sama seperti jarak titik T ke garis H. Lalu A, B, C-nya ini kita substitusikan dari persamaan garis G dan persamaan garis H. Nah, di sini kan tadi tuh garis G itu kan 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu min 2. Nah, lalu yang garis H. Garis H kan tadi persamaannya X min Y plus 1 sama dengan 0 kan. Jadi kita bisa substitusikan X-nya itu 1, A-nya itu 1, maaf, B-nya itu min 1, dan C-nya itu 1. Nah, lalu kita eh, operasikan. Nah, maka menghasilkan 2xt plus 3yt min 2 per plus minus akar 13 sama dengan xt min yt plus 1 per plus minus akar 2. Nah, ini kita kalikan silang terlebih dahulu. Jadi kan akar 2xt plus 3yt min 2 sama dengan plus minus akar 13 xt min yt plus 11. Nah, dari ini karena nilainya mutlak, maka ada dua kemungkinan garis yang akan terbentuk. Nah, garis bagi yang akan terbentuk. Di mana kemungkinan pertama itu kita positif dulu, lalu yang kemungkinan kedua itu menegatifkan, karena ada plus minusnya karena nilai mutlak kan. Ya udah kita masukkan, misalkan kita kemungkinan satunya tuh yang plus dulu. Jadi kan akar 2 kali 2xt plus 3yt min 2 sama dengan plus akar 13 xt min yt plus 1. Nah, kita kalikan pelangi ya, 2 akar 2xt plus 3 akar 2yt dikurangi negatif 2 akar 2 sama dengan akar 13xt dikurangi akar 13yt plus akar 13. Lalu persamaan yang di sebelah ruas kiri ini, ruas kanan, maaf, pindah ke ruas kiri, sehingga kita bisa menyatakan 2 akar 2 dikurangi 3, akar 13xt plus 3 akar 2 plus akar 13yt dikurangi 2 akar 2 dikurangi akar 13. Nah, saat titik T-nya itu dijalankan, maka kita bisa menyatakan bahwa 2 akar 2 min akar 13x plus 3 akar 2 plus akar 13y min 2 akar 2 kurangi akar 13. Begitupun dengan yang kemungkinan 2. Yang kemungkinan 2, nah yang kemungkinan 2 itu kita negatifkan. Maka negatifnya itu di min akar 13 ya teman-teman, bukan di akar 2-nya. Lalu kita akan bisa ada akar 2 kali 2x plus 2xt plus 3yt negatif 2 sama dengan min negatif akar 13 kali xt min yt plus 1. Nah, lalu 2 akar 2xt ini dikali pelangi seperti yang tadi juga, 2 akar 2xt plus 3 akar 2yt negatif 2 akar 2 sama dengan negatif akar 13xt negatif plus akar 13yt negatif akar 13. Nah, lalu ruas kanan ini pindah ke ruas kiri sehingga jadinya persamaannya 2 akar 2 plus akar 13xt plus 3 akar 2 min akar 13yt kurangi 2 akar 2 plus akar 13. Maka saat titik T-nya itu dijalankan, maka 2 akar 2 plus akar 13x plus 3 akar 2 min akar 13y min negatif akar 2 akar 2 plus akar 13. Nah, jadi persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H itu ada dua, yaitu persamaan satunya itu 2 akar 2 min akar 13x plus 3 akar 2 plus akar 13y min 2 akar 2 min akar 13 dari kemungkinan pertama. Lalu persamaan keduanya itu 2 akar 2 plus akar 13x plus 3 akar 2 min akar 13y min 2 akar 2 plus akar 13 dari kemungkinan kedua. Nah, kalau mau ilustrasi, jika kita pengen tahu ilustrasinya itu seperti apa, kita bisa menggunakan GeoGebra. Sama seperti yang nomor A tadi. Nah, ini ada ilustrasi dari GeoGebra di mana garis-garis bagi sudutnya yang terbentuk ini ada dua. Yang warna jingga sama kuning.
Nih, ini garis baginya. Nah, ini garis H, ini garis G yang hitam, hijau itu garis H ya. Nah, terus membentuk garis bagi sudutnya itu yang orange, yang jingga ini, sama yang kuning. Itu merupakan garis bagi sudutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Di mana di nomor 2 ini kita akan mencari tempat kedudukan titik-titik perbandingan yang jaraknya terhadap titik F min 1, negatif 1, negatif 2, dan garis G-nya itu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 1:3. Dimana, oke, diketahui ada titik F. Titik F-nya itu negatif 1, negatif 2, lalu garis G-nya itu 2x negatif 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, perbandingan jarak titik ke garisnya itu 1:3. Yang ditanyakan yaitu carilah tempat kedudukan titik perbandingan jaraknya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa mengambil sembarang titik T, xt, yt, seperti ilustrasinya seperti ini. Kan ada garis G, lalu F, di mana garis T ini perbandingannya itu 1:3. Jadi, ini tuh anggapnya perbandingannya itu 1:3. Maaf, jelek. Oke. Nah, karena tadi kan udah mengambil sembarang titik st, yt, kita bisa menyatakan bahwa jarak titik F ke titik T itu per jarak titik T ke garis G. Nah, sama dengan 1/3. Jadi, jarak titik ini, yang kursornya titik F ke titik T, itu 1/3, 1:3. Maka jarak titik F ke T itu per jarak titik T ke G, ke garis G. Nah, karena jarak titik ke titik itu rumusnya itu adalah akar xt min xf kuadrat plus yt min yf kuadrat. Sedangkan jarak titik ke garis itu harga mutlak a xt plus byt plus c per plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat. Nah, sama dengan 1/3. Dari rumus tersebut, itu kita kalikan silang, 3-nya jadi 3 kali akar kali jarak titik ke titik, lalu satunya tuh dikali jarak titik ke garis G. Yaitu kita substitusikan nilai XF-nya, nilai XF itu kan negatif 1 ya, jadi bisa ditulis plus 1. Nah, XT plus 1 kuadrat ditambah YT plus 2. Karena tadi titik Y itu kan negatif 2 ya, jadinya plus 2, YT plus 2 kuadrat. Sama dengan persamaan garis G-nya, itu kan 2x min 3y plus 6. Jadi kita substitusikan A-nya itu 2, B-nya itu min 3, C-nya itu plus 6. Nah, jadi 2xt min 3yt plus 6 per plus minus R2 kuadrat plus negatif 3 kuadrat. Nah, lalu karena ada akar dan nilai mutlak, jadi kita bisa mengkuadratkan keduanya sehingga hasilnya jadi 3 kali xt plus 1 kuadrat plus yt plus 2 kuadrat sama dengan 2xt min 3yt plus 6 kuadrat per plus minus akar 13 kuadrat. Lalu, karena plus minus akar 13 kuadrat itu jika dikuadratkan maka hasilnya kan 13 ya. Nah, 13 ini nanti dikalikan ke sini. Ya, dikalikan ke 3, jadi 3 kali 3 11. Kali ininya kita operasikan, jadi xt kuadrat plus 2xt plus 1, yt plus 2 kuadratnya juga dioperasikan, jadi yt kuadrat plus 4yt plus 4. Nah, sama dengan ini, 2xt min 3yt plus 6 kuadratnya kita operasikan juga, sehingga menghasilkan 4xt kuadrat plus 9yt kuadrat
negatif 12xt YT plus 24xt dikurangi 36 YT plus 36. Nah, dari ini, lalu ini kan 3 kali 13 itu kan 39. Nah, 39 ini kita kalikan ke persamaan ini. Maaf, ini kurang tutup kurung. Nah, kalikan sehingga jadinya 39xt kuadrat plus 78xt plus 39 plus 39YT kuadrat plus 156 YT plus 156 sama dengan 4xt kuadrat plus 9YT kuadrat negatif 12xt YT plus 24xt negatif 36 YT plus 36. Ini masih sama yang sebelah yang ruas kanan karena belum dioperasikan. Nah, lalu ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri sehingga menghasilkan 35xt kuadrat plus 30YT kuadrat plus 12xt YT plus 54xt plus 192YT plus 159 sama dengan 0. Nah, maka saat koordinat titik T, Xt, YT-nya itu dijalankan, maka diperoleh 35x kuadrat plus 30y kuadrat plus 12xy plus 54x plus 192y plus 159 sama dengan 0. Jadi, tempat kedudukan titik perbandingan 1:3 terhadap titik F, negatif 1, negatif 2, dan garis G, yaitu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0, adalah 35x kuadrat plus 30y kuadrat plus 12xy plus 54x plus 192y plus 159 sama dengan 0. Oke, itu tempat kedudukan titiknya hingga membentuk sebuah lingkar. Nah, lanjut ke yang nomor 3, teman-teman. Di mana nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U, yaitu X plus Y, ini harusnya maksimal kongruen. Nah, X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Dan bidang X sama dengan 6 melalui titik P 3, 1, negatif 2. Oke, untuk menjawab soal ini, kita menuliskan terlebih dahulu diketahuinya apa. Diketahuinya kan ada bidang U, X plus Y, negatif 3Z plus 2 sama dengan 0, lalu ada bidang X sama dengan 6, dan titik P 3,1, negatif 2. Nah, untuk menentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang X sama dengan melalui titik P ini, kita bisa memisahkan terlebih dahulu misalkan bidang X sama dengan 6. Misalkan ya, misal namanya itu V. Berarti V ini merupakan bidang X sama dengan 6, maka kita bisa nyatakan V itu kongruen dengan X min 6 sama dengan 0. Nah, karena sudah diketahui, bukan diketahui sih, kayak dimisalkan V-nya itu untuk bidang X sama dengan 6, kita bisa memisahkan lagi. Misalkan persamaan bidangnya ini, yang mau kita cari. Yang mau kita cari kan persamaan bidang melalui garis potong bidang U dan bidang X sama dengan 6 melalui titik P kan. Nah, itu kita bisa misalkan A. Misalkan A itu persamaan bidangnya. Nah, lalu untuk mencari persamaan bidang tersebut yang melalui garis potong, itu kita bisa menggunakan berkas garis, teman-teman. Di berkas garisnya, jika menggunakan rumus berkas garis, jadi kita bisa menyatakan A itu kongruen dengan U plus lambda V sama dengan 0. Nah, U ini itu bidang U, dan V ini bidang X sama dengan 6 atau X min 6 sama dengan 0. Nah, lalu kita substitusikan nilai bidang U sama bidang V-nya, teman-teman. Kan U-nya itu X plus Y negatif 3Z plus 2, lalu V-nya itu X min 6 sama dengan 0. Ini lambda X min 6 dengan 0. Lalu lambdanya itu kita kalikan, jadi lambda X negatif lambda 6 sama dengan 0. Nah, lalu berarti kan A-nya itu kongruen, ini kita samakan yang koefisiennya sama, yang X. Yang variabelnya sama, itu kan X sama
Sama kan, ada yang sama. Itu ini sama, benar. Kan ini variabelnya sama ya, teman-teman. Maka kita bisa tuliskan jadi 1 plus lambda X plus Y min 3Z plus 2 negatif 6 lambda sama dengan 0. Nah, dari situ kita mensubstitusikan titik P. Kan titik P-nya itu tadi diketahui 3,1, min negatif 2. Maksudnya 3,1 negatif 2 itu, 3 itu merupakan X. Y itu 1. Z itu negatif 2. X, Y, Z karena ada di bidang. Iya, di R3. Sehingga ada X, Y, Z. Nah, X-nya itu 3, Y-nya itu, Y-nya itu 1, Z itu negatif 2 kan. Kita substitusikan ke persamaan A yang tadi tuh, 1 plus lambda X plus Y negatif 3Z plus 2 negatif 6 lambda sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya 3, Y-nya 1, terus Z-nya negatif 2. Lalu menghasilkan 3 plus 3 lambda plus 1 plus 6 plus 2 negatif 6 lambda sama dengan 0. Nah, ini berarti kan 3 tambah 1 tambah 6 tambah 2 itu kan 12 ya teman-teman. Lalu 3 lambda dikurangi 6 lambda itu negatif 3 lambda. Nah, kita pindah ruaskan 12-nya, lalu jadinya negatif 3 lambda sama dengan negatif 12, sehingga kita dapatkan lambdanya itu 4. Jadi, persamaan bidang A-nya itu kita substitusikan lambda ini ke dalam persamaan yang A ini. A-nya tadi kan dari perpotongan bidang U dan bidang V melalui titik P yang bisa kita gunakan itu menggunakan berkas garis. Nah, itu kan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda X min 6 sama dengan 0. Nah, lambdanya itu kan 4 ya, teman-teman. Kita masukkan deh. Lalu menghasilkan 5X plus Y negatif 3Z negatif 22 sama dengan 0. Itu merupakan, jadi 5X plus Y negatif 3Z negatif 22 sama dengan 0 itu merupakan persamaan bidang yang melalui bidang U dan bidang X sama dengan 6 melalui titik P 3,1, negatif 2. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Di mana di nomor 4 ini kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G, yaitu X plus 2Y min 1 sama dengan 0, titik P-nya 3,-1 dan melalui titik A 3,5. Nah, ini dia. Karena diketahui garis G-nya itu X plus 2Y negatif 1 sama dengan 0, dan titik P-nya 3,-1 itu menyinggung, lalu melalui A, 3,5. Nah, ditanya menentukan persamaan lingkaran yang melalui garis G, titik P, dan melalui A. Melalui titik A. Nah, kita bisa menggunakan persamaan garis singgung yang garis singgung yaitu X kali XP tambah Y kali YP. Karena kan tadi ada titik P, 3,-1 itu menyinggung lingkarannya. Menyinggung, bukan, garis, ya. Titiknya itu menyinggung garis G. Jadinya, X kali XP plus Y kali YP ditambah 1/2A X plus XP tambah 1/2B kali Y plus YP plus C sama dengan 0. Nah, kita substitusikan teman-teman dari titik P-nya ini, ya. Kan dari titik P ini kita bisa mengetahui bahwa nilai X-nya itu 3, X-nya itu 3, terus Y-nya tuh min 1. Ya udah, kita substitusikan ke sini. Nah, jika kita substitusikan, sini kan XP-nya 3, dengan 3X, kurangi Y, karena YP-nya itu negatif 1. Terus plus 1/2A kali X plus 3, 3-nya dari ini. Lalu plus per 2B kali Y min 1 plus C sama dengan 0. Lalu,
3x min Y plus 1/2AX kita kalikan pelangi yang tadi 1/2A-nya dikali X plus 3-nya, jadi kan menghasilkan 1/2AX plus 3/2A tambah, begitupun juga tadi 1/2B-nya dikali Y min 1, jadinya 1/2BY dikurangi 1/2B plus Y sama dengan 0. Lalu kita bisa menggabungkan yang variabelnya tuh sama. Ini variabel X, berarti kan 3 sama setengah AX kan. 3X sama setengah AX, jadi kita gabungan jadi 3 plus 1/2AX ditambah negatif 1 plus 1/2BY, Y-nya juga digabungkan yang variabelnya sama, lalu ditambah 3/2A dikurang 1/2B plus C sama dengan 0. Maka, maaf, karena garis G-nya diketahui itu X plus 2Y min 1 sama dengan 0, maka kita bisa masukkan jadinya X-nya ini ke sini. Jadi sama dengan nih, gimana? Karena kan nilai X ini sama J ini kan. Nah, ya kan? Jadi nilai X ini itu sama dengan ini, terus yang Y-nya ini sama dengan ini. Nah, jadi 3 plus setengah AX sama dengan 1/2A X sama dengan X. Kita samakan, karena kan ini itu sama. Nah, jadi ini X-nya bisa kita coret ya, jadinya 1. Jadi 3, ininya, maaf, sebentar. X ini pindah ke sini. Jadinya kan X per X. X per X itu kan 1 ya, teman-teman. Jadinya kita bisa nyatakan 3 plus setengah A sama dengan 1. Lalu 3-nya kita pindah ruaskan ke sini, yaitu jadi negatif 2. Setengah A sama dengan negatif 2. 2-nya ini kita kalikan ke sini, jadi A-nya itu sama dengan negatif 4. Begitupun juga dengan yang Y. Jadi kan negatif 1 ditambah 1/2B kali Y sama dengan 2Y. 2Y ini tuh dari persamaan garis G ini. Ya, kan 2Y. Nih, 2Y. Kita bisa nyatakan sama dengan 2Y. Karena Y-nya juga pindah ke sini sama kayak yang X. Jadi kan 2Y, maaf, jelek teman-teman, per Y, dan bisa coret. Jadi sisa 2 kan teman-teman. Jadi negatif 1 ditambah 1/2B sama dengan 2. Lalu 1/2B-nya itu sama dengan 3. Nah, ini kita kalikan 2-nya, jadinya B itu kita ketemu yaitu sama dengan 6. Lalu kita substitusikan ke bentuk persamaan lingkarannya, yaitu jadinya misalkan persamaan lingkarannya kita namakan L. KL-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat negatif 4X plus 6Y plus 8 sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Nah, A-nya itu kan negatif 4, terus B-nya tuh 6. Jadinya persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat negatif 4X plus 6Y plus 8 sama dengan 0. Nah, dari situ kita sudah membahas semua soal, 4 soal dari soal-soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Semoga yang saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.